Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar, Siroj Al-Din. Bab 37, Hijrah. Sementara itu, Nabi telah kembali ke Abu Bakar. Tanpa membuang waktu, mereka keluar lewat jendela di belakang rumahnya. Tempat kedua untanya yang sudah dipelanai menunggu mereka. Nabi menunggangi salah satunya dan satu lagi untuk Abu Bakar bersama anaknya, Abdullah. Sebagaimana telah direncanakan, mereka melintasi rute menuju sebuah gua di Gunung Saur, agak ke selatan, jalan ke arah Yaman. Karena mereka tahu bahwa begitu ketidakhadiran Nabi diketahui, sekelompok pengejar akan disebar untuk menutup seluruh jalur utara pinggiran kota. Setelah mereka berada di luar daerah Mekah, Nabi menghentikan untanya, menengok ke belakang dan berkata, "Dari seluruh bumi Allah, engkaulah tempat yang paling kucintai dan paling dicintai Allah. Jika kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Amir ibnu Fuhaira, pengembala yang telah dibeli Abu Bakar sebagai budak dan sudah bebas serta ditugasi menggembala domba-dombanya, mengikuti mereka di belakang bersama gembalanya untuk menghilangkan jejak mereka. Setelah sampai di gua, Abu Bakar mengirimi putranya pulang ke rumah beserta dua untanya, menyuruhnya agar mendengarkan apa yang dibicarakan besok di Mekah setelah ketiadaan Nabi diketahui, lalu memberikan laporan kepada mereka pada besok malamnya. Amir menggembalakan dombanya seperti biasa dengan para penggembala lainnya sepanjang hari. Dan di malam hari, ia mengembalakannya ke gua untuk menutupi jejak Abdullah antara Saur dan Mekah. Pada malam berikutnya, Abdullah kembali ke gua bersama saudara perempuannya Asma, membawakan makanan. Mereka melaporkan bahwa Quraisy telah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya kembali ke Mekah. Para penunggang kuda telah siap menyusuri rute normal dari Mekah ke Yasrib, berharap menyusul mereka berdua. Diduga Abu Bakar bersama Nabi karena ia juga telah menghilang. Namun, yang lainnya mungkin tidak diketahui oleh Abdullah, mengira mereka pasti bersembunyi di salah satu gua di bukit sekitar Mekah. Apalagi, orang Arab padang pasir adalah pencari jejak yang ahli. Meskipun gerombolan domba telah menutupi jejak 2 atau 3 unta, orang-orang Baduy rata-rata dapat melihat dengan sekilas sisa-sisa tapak besar kaki-kaki unta dan jejak kecil yang tidak terhapus. Tampaknya mereka lari ke arah selatan kota. Namun, karena tawaran hadiah yang demikian besar, setiap kemungkinan harus dicoba. Unta-unta dipastikan mendahului domba yang mengarah ke Bukit Saur. Pada hari ketiga, keheningan bukit tempat mereka berlindung itu pecah oleh kicau burung. Sepasang burung merpati pikir mereka mengelepakkan sayapnya di luar gua. Sejenak kemudian, terdengar suara orang pada jarak tertentu di bawah mereka, dan semakin lama semakin keras. Tampaknya orang itu memanjat lereng bukit. Mereka tidak menduga kalau Abdullah masih ada sampai malam tiba, dan masih ada beberapa jam lagi untuk pergi sebelum matahari tenggelam. Meskipun kenyataannya terdapat sedikit cahaya aneh di gua pada waktu itu. Suara-suara itu sekarang tidak jauh lagi. Setidaknya terdiri dari 5 atau 6 lelaki, dan mereka makin mendekat. Nabi menoleh ke Abu Bakar dan berkata, "Janganlah bersedih, karena sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surah 9 ayat 40. Apa yang kau khawatirkan dari 2 orang ketika Allah menjadi yang ketiga? Mereka kini mendengar derap langkah kaki yang semakin mendekat dan kemudian berhenti. Orang-orang itu berdiri di luar gua. Mereka semua sepakat tidak perlu masuk ke dalam gua karena tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kemudian mereka berbalik ke jalan yang mereka tempuh saat datang. Ketika derap langkah kaki itu dan suara mereka telah menghilang, Nabi dan Abu Bakar pergi ke mulut gua di sana. Di depannya hampir menutupi jalan masuk,
Ada sebuah pohon akasia, kira-kira setengah tinggi manusia, yang pagi itu belum ada. Dan di celah antara pohon dan dinding gua, terdapat seekor laba-laba telah membuat sarangnya. Mereka melihat ke sarang tersebut, dan di sana, di lubang sebuah batu, bahkan di tempat seseorang mungkin akan melangkah jika ingin memasuki gua, ada seekor burung merpati telah bersarang dan sedang duduk seakan-akan mengerami telur-telurnya. Bersama pasangannya, burung itu bertengger di atas birai tidak jauh dari situ. Ketika mereka mendengar Abdullah dan saudaranya mendekat pada waktu yang diharapkan, mereka dengan hati-hati menyingkirkan sarang yang menjadi pelindung mereka itu dan tidak mengganggu sang merpati. Mereka pergi menemui keduanya. Amir juga datang, kali ini tanpa membawa hewan gembalaannya. Ia membawa seorang Baduy yang dipercaya Abu Bakar guna menuntun kedua unta yang ia pilih untuk perjalanan mereka. Orang Baduy ini belum beriman, namun ia dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dan juga untuk mengantar mereka ke tujuan lewat jalan setapak yang hanya diketahui oleh putra asli gurun pasir. Ia sedang menunggu di lembah bawah bersama dua unta dan membawa unta ketiga untuk dirinya sendiri. Abu Bakar membonceng Amir di belakangnya untuk mengawasi kebutuhan mereka. Mereka meninggalkan gua dan menuruni tebing. Asma telah membawa satu tas perbekalan, namun lupa untuk membawa tali. Karenanya ia melepaskan ikat pinggangnya dan membaginya menjadi dua. Yang satu ia gunakan untuk mengikat tas ke pelana ayahnya agar aman, dan bagian yang lain untuk dipakai sendiri. Karena peristiwa itulah ia diberi julukan wanita dua ikat pinggang. Ketika Abu Bakar menawarkan unta yang paling baik kepada Nabi, beliau berkata, "Aku tidak akan menunggangi unta yang bukan milikku sendiri." "Tapi itu milikmu, hai Rasulullah," kata Abu Bakar. "Tidak," sahut Nabi. "Berapa harga unta itu?" Abu Bakar memberitahu harganya, dan beliau berkata, "Aku mengambilnya dengan harga itu." Abu Bakar tidak bertahan untuk memberikannya sebagai hadiah, meskipun dulu Nabi telah menerima banyak hadiah darinya. Ini adalah hijrah Nabi, putusnya segala ikatan dengan rumah dan tanah airnya demi Allah. Persembahannya, suatu perbuatan hijrah, mesti menjadi milik beliau sepenuhnya, tidak dibagi oleh orang lain. Tunggangan yang handal itu haruslah menjadi miliknya sendiri, karena itu merupakan bagian dari persembahannya. Nama unta itu adalah Qaswa, dan unta itu tetap menjadi kesayangan Nabi. Pemandu jalan itu mengarahkan mereka keluar dari Mekah ke barat dan agak ke selatan sampai mereka tiba di pantai Laut Merah. Yasrib berada di sebelah utara Mekah, namun hanya melalui tempat ini arah utara menjadi tujuan mereka. Perjalanan pantai barat laut harus mereka tempuh beberapa hari untuk mencapai Yasrib. Pada salah satu malam pertama, tampak air di sepanjang seberang gurun Nubian. Mereka melihat bulan baru, bulan Rabiul Awal. "Wahai bulan sabit yang indah dan menjadi petunjuk arah, aku beriman kepada Dia yang menciptakanmu." Begitulah yang biasa Nabi ucapkan jika beliau melihat bulan baru. Suatu pagi mereka cemas melihat sebuah kafilah kecil mendekat dari arah yang berlawanan. Namun perasaan mereka berubah menjadi kegembiraan ketika mereka melihat kafilah itu ternyata sepupu Abu Bakar, Tolhah, yang sedang dalam perjalanan dari Syria, tempat ia membeli baju dan barang perdagangan lainnya yang dimuat untanya. Dalam perjalanannya, ia telah singgah di Yasrib dan bermaksud segera kembali ke sana setelah ia menurunkan barang-barangnya di Mekah. Kedatangan Nabi di oasis itu katanya telah ditunggu-tunggu dengan semangat bergelora. Dan sebelum mengucapkan selamat tinggal, ia memberi mereka masing-masing sepotong pakaian ganti dari bahan Syria berwarna putih dan bagus, yang sebenarnya ia maksudkan untuk dijual kepada orang-orang kaya Quraisy. Tidak lama setelah pertemuan mereka dengan Tolhah, mereka kembali ke arah utara, berjalan agak sedikit ke pedalaman dan pantai, kemudian ke timur laut, akhirnya menuju Yasrib. Pada suatu tempat di perjalanan mereka, Nabi menerima sebuah wahyu. "Sesungguhnya, yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali." Quran Surah 28 ayat 85. Sejenak sebelum fajar pada hari ke-12,
Setelah meninggalkan gua, mereka sampai di lembah Aktik. Dengan melintasi lembah, mereka mendaki lereng berbatu hitam yang terjal. Sebelum mereka sampai di puncak, matahari telah naik dan terik panasnya mulai menyengat. Pada hari-hari lain, mereka akan berhenti untuk beristirahat sampai panas matahari berlalu. Namun, mereka kini memutuskan untuk mendaki bukit terakhir. Ketika mereka akhirnya melihat daratan di bawahnya, tidak ragu lagi untuk bertahan, tempat yang dimimpikan Nabi, yakni lahan subur di antara dua jalur batu-batu hitam, telah membentang di hadapan mereka. Hijaunya pepohonan anggur dan kebun, serta taman-taman telah tampak pada suatu tempat, kira-kira 3 mil perjalanan kaki dari lereng yang kini mereka turuni. Tempat terdekat yang tampak banyak pepohonan itu adalah Quba, tempat sebagian besar muhajirin Mekah tinggal pertama kali. Beberapa di antara mereka masih tinggal di sana. Nabi menyuruh sang pemandu jalan mereka, "Bawalah kami langsung ke Bani Amr di Quba, dan usahakan sudah memasuki kota sebelum malam tiba." Kota itu segera dikenal di seluruh Arab dan kemudian di tempat-tempat lain. Sebagai kota dalam bahasa Arab disebut Al-Madinah. Dalam bahasa Inggris, Medina. Beberapa hari sebelumnya, kabar tentang menghilangnya Nabi dari Mekkah dan tentang hadiah yang ditawarkan untuk menangkap beliau telah sampai ke oasis itu. Penduduk Quba menantikan beliau siang dan malam karena saat kedatangan beliau kini terlambat. Maka setiap pagi setelah sholat subuh, beberapa orang Bani Amir keluar untuk melihat beliau. Bersama mereka juga turut serta warga kabilah lainnya yang tinggal di desa itu. Juga para muhajirin Quraisy yang masih tinggal di sana dan belum pindah ke Madinah. Mereka keluar melintasi ladang-ladang dan pepohonan kurma sampai ke jalur lava. Setelah sampai sejauh itu, mereka akan berhenti dan menunggu sampai panas matahari mencapai puncaknya, kemudian mereka akan pulang ke rumah. Pagi ini, mereka telah keluar, tapi sudah bersiap untuk kembali tempat saat 4 orang mufasir itu mulai menuruni lereng bebatuan. Setiap mata tidak mampu lagi melihat ke arah tersebut, tapi pantulan sinar matahari pada baju putih baru Rasulullah dan Abu Bakar tampak mencolok di antara bebatuan gunung yang hitam. Seorang Yahudi yang kebetulan berada di atap rumahnya melihat mereka. Ia seketika tahu siapa mereka itu, karena orang-orang Yahudi di Kuba telah bertanya dan telah diberitahu mengapa begitu banyak tetangga mereka yang pergi bergelombor keluar setiap pagi tanpa mengenal lelah. Karenanya ia berteriak keras-keras, "Hai keturunan Qoilah, ia telah datang, ia telah datang." Seruan itu segera mendapat tanggapan. Semua pria, wanita, dan anak-anak bergegas keluar dari rumah mereka dan berduyun-duyun sekali lagi menuju jalur hijau ke arah jalur bebatuan. Namun mereka tidak pergi jauh karena para pendatang itu kini telah sampai di ladang yang paling luar. Siang itu semua orang diliputi kegembiraan. Nabi berkata pada mereka, "Hai orang-orang Kuba, sambutlah satu sama lain dengan salam. Berilah makan orang yang lapar, sambunglah silaturahmi, sholatlah di saat orang-orang tengah tidur. Jika kalian melakukannya, kalian akan masuk surga dalam kedamaian." Diputuskan bahwa beliau sebaiknya tinggal bersama Kulsum, lelaki tua dari Kuba yang sebelumnya menyambut Hamzah dan Zaid di rumahnya ketika mereka datang dari Mekah. Bani Amr, kabilah Kulsum, adalah suku Aus, dan tidak diragukan lagi sebagian dari kedua suku Yasrib itu bersama-sama memberikan sambutannya, di mana Abu Bakar tinggal bersama seorang Khazraj di desa Sun yang agak dekat ke Madinah. Setelah itu atau 2 hari, Ali tiba dari Mekah dan tinggal di rumah yang sama dengan Nabi untuk mengembalikan semua barang yang dititipkan kepadanya bagi para pemiliknya yang membutuhkan 3 hari. Kini, banyak yang datang menyambut Nabi. Di antara mereka ada beberapa orang Yahudi Madinah yang datang bukan karena beritikat baik, tapi sekedar ingin tahu. Namun pada malam kedua atau ketiga, datanglah seorang lelaki yang berpenampilan berbeda dengan yang lain. Jelas, ia bukan orang Arab, juga bukan Yahudi. Salman, nama orang itu, dilahirkan dari keluarga berkebangsaan Persia Zoroastrian di desa Jai dekat Isfahan. Namun, ia telah menjadi Kristen dan pergi ke Syria pada usia yang masih sangat muda.
Di sana, ia menyerahkan diri kepada seorang pendeta suci yang pada saat sekaratnya menganjurkan agar ia pergi ke pendeta Mosul, yang juga tua seperti dirinya, namun orang terbaik yang ia kenal. Salman berangkat ke sebelah utara Irak. Inilah permulaan rangkaian perjalanannya menuju seorang Kristen yang telah lanjut usia itu. Pada akhir hayatnya, orang tua itu juga mengatakan bahwa kini telah tiba datangnya seorang nabi. Dia diutus dengan agama Ibrahim dan akan datang dari Arab, tempat ia berhijrah dari rumahnya ke tempat di antara dua jalur lava, sebuah negeri kurma. Tanda-tandanya jelas, ia akan memakan hadiah namun tidak akan memakannya jika berupa sedekah. Dan di antara punggungnya ada tanda kenabian. Memutuskan untuk bergabung dengan Nabi dan membayar sekelompok pedagang suku Qalb untuk membawanya ke Arab. Namun ketika mereka sampai di Wadil Qura, dekat Teluk Aqabah di sebelah utara Laut Merah, mereka menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Pemandangan kebun kurma di Wadil Qura membuatnya bertanya-tanya, inikah kota yang dicarinya? Tetapi ia masih ragu. Namun, keraguan itu tidaklah lama sampai orang Yahudi itu menjualnya kepada sepupunya dari Bani Quraizah di Madinah. Salman segera melihat hamparan lahan itu. Ia yakin inilah tempat Nabi akan berhijrah. Majikan baru Salman memiliki sepupu yang tinggal di Kuba. Pada saat kedatangan Nabi, orang Yahudi Kuba itu pergi ke Madinah mengabarkannya. Ia melihat sepupunya sedang duduk di bawah salah satu pohon kurma. Salman yang sedang bekerja di atas pohon mendengarnya, berkata, "Tuhan mengutuk keturunan Qailah. Mereka bahkan kini berkumpul bersama di Kuba, menunggu kedatangan seorang lelaki yang datang hari ini dari Mekah. Menurut mereka, ia seorang nabi." Ucapan terakhirnya itu membuat Salman yakin bahwa harapannya telah terwujud dan dampaknya begitu dahsyat sehingga seluruh badannya gemetar. Karena takut terjatuh dari pohon, maka ia turun. Setelah berada di bawah, ia tak sabar ingin bertanya kepada orang Yahudi Kuba itu. Namun majikannya marah dan menyuruhnya untuk kembali bekerja di pohon. Namun, sore itu ia kabur dengan membawa beberapa makanan yang ia simpan dan pergi ke Kuba. Di tempat itu, ia melihat Nabi sedang duduk bersama beberapa sahabatnya. Salman telah yakin, namun ia tetap mendekati Nabi dan menawarinya makanan. Ia mengatakan bahwa dirinya memberikan itu sebagai sedekah. Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memakannya, namun beliau sendiri tidak memakannya. Salman berharap suatu saat dapat melihat tanda kenabian, tetapi kehadiran beliau dan mendengarkan pembicaraannya sudah cukup untuk pertemuan perdana. Ia pun kembali ke Madinah dengan gembira dan bersyukur. Itulah akhir dari bab 37. Selanjutnya, bab 38 berjudul Tiba di Madinah.